Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sahabat desa dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama kami di podcast kesayangan Anda, podcast Desa Bantarsari, Akademi Desa dari Desa untuk Indonesia. Sore ini kami kehadiran tamu istimewa. Narasumber kita seorang pelaku usaha, juga dosen prodi bisnis manajemen retail di Politeknik Digital Boas Indonesia. Masya Allah. Terima kasih para sahabat desa dimanapun Anda berada. Kita sapa terlebih dahulu narasumber kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bapak. Baik, narasumber kita adalah Ibu Priska Nurmalasari. Beliau tinggalnya di Pagelaran Bogor. Kemudian pengalaman mengajar sudah 6 tahun di bidang keahlian marketing, customer, kemudian penelitian dan lain sebagainya. Ibu gimana kabarnya? Baik Pak, alhamdulillah. Sehat? Sehat alhamdulillah. Baru pertama kali ini ke Desa Bantarsari? Sebelumnya pernah tapi ke yang kebun sawit di belakang Pak. Tapi kan Kebun melewati sawit. kantor Desa Bantarsari kan. Iya. Baru 2 kali kan ke sini? Iya 2 kali. Ke kantor desanya baru sekali. Kantor desanya iya baru sekali. Ya. Iya. Jadi memang hari ini kita tidak akan pernah terlepas dari namanya digital gitu Bu ya. Termasuk juga terkait dengan peningkatan produktivitas UMKM begitu ya. Iya bisnis. Nah kami itu di desa Bu dengan segala keterbatasan begitu ya, butuh pendampingan, butuh pelatihan yang berkesinambungan, agar para pelaku UMKM itu bisa meningkat produktivitasnya. Iya. Apa yang kemudian bisa kami lakukan untuk para pelaku UMKM? Iya. Jadi sih sebenarnya karena kemarin juga kita mengundang para UMKM Lancabungur ya Pak, termasuk Desa Bantarsari, melihat perkembangan mereka, cerita dari mereka sih sudah banyak ya yang bagus. Pelaku UMKM Bantarsari ini sudah bisa mengembangkan produknya, terus keunikannya, terus packagingnya juga. Tapi mungkin kemarin itu yang masalah yang saya dengar itu bahwa ada 3 hal. Yang pertama itu sertifikasi karena Ya. agak susah ya, Terus juga produksi karena kan ada keripik juga ya Pak di Bantarsari ada keripik singkong Bu. Nah kemarin itu masalahnya adalah produksi pisangnya, bahan bakunya itu susah gitu. Terus juga yang terakhir ya itu pemasaran, karena kan yang saya kemarin lihat langsung dari ngobrol langsung sama pihak pelaku UMKM itu bahwa mereka itu banyaknya itu jualnya itu ke pengumpul. Jadi mereka masih menjual ke pengumpul yang nggak ada mereknya gitu. Jadi itu tuh sayang sekali gitu. Kalau misalkan Desa Bantarsari ini bisa mengumpul si UMKM di desa ini, terus nanti dibina bareng ada satu merek lah intinya kayak gitu. Nah itu mungkin bisa meningkatkan value added mereka gitu. Jadi bisa lebih berkembang lagi dan mereka itu bisa menambah profit mereka lebih banyak lagi gitu. Jadi sayang sekali Pak kalau misalkan dijualnya itu hanya ke pengumpul kayak gitu. Ya. Iya, saya kira memang itu jadi nilai tambah begitu Bu ya. Kita memang berusaha sebaik mungkin menghadirkan para pelaku UMKM itu dalam satu komunitas. Nah di Bantarsari itu ada sekitar 50 pelaku UMKM yang sudah kita kita himpun di forum UMKM Desa Bantarsari begitu ya. Nah yang salah satu di antara kendalanya, salah satunya itu Bu, misalnya terkait dengan PRT, kan ada beberapa yang kemudian belum punya, gitu kan. Kan itu butuh juga kemudian kita dorong. Belum lagi POM ya, halal. Iya sertifikat halal kan itu proses. Banyak. Iya. Kan kalau kemudian sampai kita punya hak cipta untuk kemudian tidak berlaku untuk orang lain, kan itu lebih bagus begitu ya Bu. Nah, saya kira ini kan butuh pendampingan khusus begitu ya. Makanya saya ke depan ini pengen juga dapat masukan Bu. Ya, kira-kira nih apakah perlu kita misalnya desa menunjuk orang-orang yang kemudian punya kompetensi untuk kemudian mendampingi mereka sampai mereka naik kelas gitu UMKM-nya. Bagaimana tanggapan Ibu? Itu memang kalau misalkan pendamping ya baik dari pihak akademisi ataupun pihak praktis
praktisi ya, itu memang sangat dibutuhkan sekali ya untuk mendampingi UMKM, apalagi kan ini kan dari desa untuk desa, tadi ya jargonnya apa kok? Iya, Kalau nggak dari salah desa ya? untuk Indonesia. Oh, dari Indonesia, wah lebih hebat lagi tuh, dari desa untuk Indonesia. Jadi ya memang sangat dibutuhkan pendamping baik dari akademisi ataupun praktisi langsung untuk bisa membina si para UMKM itu. Jadi kan biar tahu tuh Pak step-stepnya, karena kan kalau di desa kan biasanya kan hanya lingkup mereka doang ya. Jadi si UMKM di desa ini nih perlu dibawa ke dunia luar. Oh begini loh gitu. Mungkin juga bisa konsultasi sama praktisi yang di dunia luar gitu. Jadi sangat perlu sekali itu Pak. Iya kan, iya karena kan mereka tadi Online saya bilang marketing. butuh pendampingan kan, Iya, mereka benar, nggak bisa memang. sendiri kan begitu. Ya, Nah ini kan peran desa sesungguhnya yang kemudian Harus mewadahi. mewadahi. iya. Nah kita memang sedang mengarah ke sana, ingin juga punya marketplace gitu ya Bu ya. Kemudian juga berbagai sarana yang kemudian kita bangun begitu ya. Dalam hal ini misalnya BUMDes begitu ya. Ya. Nah ini kita amat sangat berharap nih nanti BUMDes di awal tahun nanti itu bisa bergerak lebih cepat terkait dengan pemasaran digital begitu Bu ya. Iya. Yang mewadahi semua produk yang ada di Bantarsari Iya, betul, Pak, itu. sehingga kan nanti mereka terbantu juga kan begitu. Itu sangat butuh Pak itu. Saya ingin lebih konkret nih Bu, mudah-mudahan mohon doanya nih di tahun 2023 nanti kita akan lebih konkret bahwa ini loh marketplace yang dimiliki oleh kita BUMDes dalam hal ini begitu ya, untuk kemudian ekspansi produk lebih meluas kan begitu. Iya. Dan itu salah satu manfaat digital kan begitu Bu ya. Iya, tapi jangan lupa Pak tadi brandnya harus ada, sertifikatnya setuju. harus ada. Terus mereka juga punya medsos, punya kontak yang benar-benar basisnya tuh online atau digital. Jadi mereka bisa pasarnya ada di marketplace misalkan, dan dia juga bisa menjual dirinya sendiri lewat medsosnya mereka gitu. Jadi kan gini, sekarang kan kebanyakan kan konsumen kan melihatnya dari medsos ya Pak ya, informasi dari Instagram, kebanyakan tuh kalau dari hasil survei itu dari Instagram dan TikTok gitu. Jadi mereka semua itu harus punya medsos Instagram dan TikTok tadi, dan mereka tadi promosi di situ gitu. Jadi promosi jalan di medsosnya, pasar untuk marketplace-nya juga ada gitu Pak. Dan yang mampu mendampingi terkait dengan itu adalah Politeknik BOAS Digital Indonesia. Ya. Salah satu di antaranya. Iya. Ya, saya sih sangat senang sekali ya Pak ya, sangat welcome sekali kalau misalkan memang kita tuh dibutuhkan, apalagi untuk mendampingi para UMKM, karena memang Betul. visi kami juga selain mengembangkan mahasiswa gitu, meningkatkan kapabilitas mahasiswa, juga pengen membangun desa, apalagi tetangga kan Pak. Ini kan Bantarsari kan desanya tetangganya kita gitu. Bukan tetangga lagi. Iya, kayak gitu Pak. Aduh, terima kasih banget ini kalau kemudian kita masuk ke arah sana begitu ya, sebagai satu visi kita membangun Indonesia dari desa kan begitu ya. Iya. Karena siapa lagi kalau bukan kita Bu ya. Benar. Apalagi nih kami nih, desa itu punya keterbatasan. Desa itu punya resources yang kemudian belum tergali secara baik kan begitu. Nah bagaimana kemudian resources ini bisa terbangun secara baik, dan tentunya intervensi lewat kampus kan begitu. Iya. Nah ini harapan-harapan besar sesungguhnya dari kami begitu, dari pihak desa. Iya. Nah kemudian berikutnya saya juga ingin masuk ke wilayah terkait dengan pengusaha muda nih Bu. Iya, kan saya masih muda juga. Oh iya. Sama saya juga Pak. Iya masih muda kan? Iya, iya. Jadi memang kita berharap nih anak-anak muda yang kemudian lebih melek terkait dengan digital. Kita arahkan mereka membangun usaha begitu. Nah tadi saya terinspirasi ada narasumber kita dari Bandung. Oh iya. Dia sebagai pengusaha fashion Bu. Dan sudah go internasional itu, busana muslimnya sudah ke Turki, Oh gitu. sudah ke beberapa negara. Iya, iya. Kan ini menginspirasi kami nih anak-anak muda di desa. Saya bilang tadi, Kang kalau bisa hadir ke Bantarsari untuk kemudian mengcoaching itu anak-anak muda, nggak usah banyak, 10 orang, 5 orang, tapi jadi Iya. gitu, supaya kemudian ada perubahan terkait dengan eksistensi anak muda yang kemudian masuk ke wilayah usaha yang hari ini dibutuhkan oleh mereka terkait dengan digital gitu Bu. Pandangan Ibu terkait dengan pengusaha muda gimana nih?
Iya, jadi memang kan kalau sebuah negara itu kan memang diperlukan sekali tuh 4% lebih dari penduduknya itu adalah wirausaha. Makanya Indonesia itu di zamannya resesi itu masih bisa survive kan Pak, karena adanya UMKM ini gitu. Jadi Tapi urutan kita sebagai pengusaha itu urutan yang keberapa tuh di negara ya? Masih Beda dengan masih negara-negara, masih rendah banget kan? masih rendah, makanya kita Beda dengan butuh Amerika, dengan Iya. Israel gitu ya. kita butuh ngedorong anak-anak muda sekarang ini di Indonesia itu untuk Jadi pengusaha kan? jadi pengusaha biar Indonesia makin maju. Tadi sebenarnya sih kalau misalkan di desa untuk membangun wirausaha si anak mudanya itu ya tadi ya Pak, apa perlu edukasi dan biasanya sih ini jatuhnya bisnis inkubator Pak. Inkubator bisnis. Jadi di kampus kita juga memang ada inkubator bisnis. Jadi nanti para yang mau menjalankan bisnis nanti dia masuk ke inkubator bisnis namanya. Nanti itu di coaching. Nah, mentornya itu dari beberapa pengusaha di luar yang sudah memang benar memiliki bisnis yang sudah nyata ada gitu dan hasilnya tuh profitnya tuh ada gitu. Jadi mungkin untuk mengedukasi si anak-anak muda ini ya mereka perlu diedukasi terus dimasukkan ke bisnis inkubator gitu. Karena kan mereka jadi semuanya itu sebenarnya butuh pendamping ya Pak. Memang benar. Itu dia maksud saya. Iya, Kan kita sering kemudian mendapatkan apa namanya misalnya pelatihan dari Dinas UMKM Kabupaten Bogor gitu. Iya. Kan hanya sebatas pelatihan. Sebatas pertemuan Iya, benar. biasa begitu ya tanpa ada follow up tindak Iya lanjut betul, iya. sustainable yang kemudian berkelanjutan. Kan kalau begitu mah tuh semua juga bisa gitu Iya, benar. melakukan itu. Tapi kalau keberlanjutan itu yang kemudian kita harapkan kan begitu Bu. Iya. Jatuhnya itu mentor Pak. Jadi Mentor. perlu mentor yang benar-benar membina satu kelompok misalkan atau satu orang dua orang itu untuk benar-benar hasilnya ada gitu. Itu namanya mentor Pak. Yang mereka sudah tersertifikasi Pengalaman. BNSP ya apa namanya? Hah? BNSP Pak. Iya. Iya. Sebenarnya sih mentor itu dari praktisi, dari akademisi juga bisa sih Pak. Iya. Jadi intinya sih niat mereka sih mau nggak mengembangkan desa atau anak-anak Mau muda nggak di mereka sini berubah juga kan begitu. ya kayak gitu Pak. Wah ini keren banget ini ide terkait dengan tadi bisnis inkubator ya. Ya. Yang kemudian mereka bisa bergerak gitu. Wah, luar biasa Jadi kan sekali. kayak ayam Pak, dari telur muncul anak ayam. Itu maksudnya itu jadi bisnis inkubator itu dari yang belum jadi apa-apa jadi menghasilkan gitu. Itu konteksnya seperti itu kayak gitu. Dalam konteks kami nih Bantarsari Bu. Kira-kira Ibu apa yang kemudian fokus yang harus kami lakukan di Bantarsari terkait dengan bisnis ini Bu? Terkait UMKM. Iya. Tadi sih Pak, karena saya udah tahu cerita dari UMKM Bantarsari ya. Tadi yang saya disayangkan itu tadi Bantarsari ini masih belum punya pasar yang benar-benar nama si UMKM-nya tuh muncul. Brandingnya itu ya. Ya itu yang disayangkan padahal produknya udah beragam dan udah ada pasarnya gitu. Ya tadi mungkin karena balik lagi ke kemudahan, mungkin lebih mudah untuk menjual ke orang langsung atau pengumpul daripada berusaha sendiri. Nah, itu memang perlu dibutuhkan support dari ya lingkungannya termasuk desa, Bantarsari kayak gitu, Pak. Luar biasa sekali. Saya pernah ngobrol dengan Pak Mustahidin ya. Kan kalau berpikir yang misalnya praktis dan pragmatis, yang sifatnya orang lihat produknya langsung tanpa misalnya lewat digital gitu ya. Kan itu juga bagian dari upaya untuk produk itu bisa terjual kan begitu. Di Boas Waterpark itu yang berkunjung ke situ kan ribuan orang. Artinya itu kan market. Iya. Betul Bu ya? The real market. Sabtu Minggu itu kan bisa 5.000 7.000 orang yang datang ke Boas Waterpark gitu. Iya. Kita sudah bincang-bincang dengan beliau kerjasama dengan BUMDes gitu ya. Pak Mus berharap bahwa kita bisa kerjasama. Nanti Bantarsari BUMDesnya dibuatkan etalase atau stand. Oh, iya. Untuk kemudian produk-produknya ditaruh di situ Bu. Sehingga paling tidak kan itu membantu marketing. Orang-orang mempromosikan juga yang datang ke situ. Oh ini ada
produk-produk yang dipasarkan. Iya, dari desa. Iya, dari desa begitu kan. Nah, saya sih berharap ini bisa terjadi kan gitu. Jadi ada stand yang kita siapkan, tapi juga berjalan terkait juga dengan digital tadi. Iya. Itu bagian yang kemudian bisa kita bangunlah bersama-sama kan begitu. Gimana pandangannya, Bu? Ya jadi memang kalau misalkan pemasaran atau penjualan offline juga memang dibutuhkan, walaupun memang secara hitung-hitungan menjual secara offline langsung ada toko ya Pak, itu memang lebih mahal dibandingkan Betul. kalau kita hanya menjual online. Online, Tapi karena karena ini kan butuh real nyata nih. The real ya. Tapi strategi untuk memperlihatkan, menunjukkan ada dengan adanya etalase produk tadi itu sih juga termasuk salah satu promosi juga sih Pak. Jadi memperkenalkan bahwa kita tuh ada gitu, produk kita tuh ada gitu. Jadi itu untuk meningkatkan awareness sih para masyarakat aja, khususnya misalkan pengunjung Boas Waterpark gitu, bahwa kita itu punya produk A, B, C gitu. Jadi itu sih juga bisa mendorong promosi UMKM desa gitu. Malah lebih bagus lagi, lebih bisa support lagi gitu. Kan bagian dari bisnis retail kan? Iya. Iya, seperti misalnya mereka masih tetap berdiri gitu ya, dan masih tetap eksis gitu ya, Iya. dan masih juga banyak dikunjungi orang gitu ya untuk membeli produknya langsung ke tempat itu gitu ya, tanpa kemudian ada bisnis digital di situ gitu Bu. Sebenarnya sih kalau Alfa Indomaret juga ada digitalnya sih Pak, karena kan mereka melayani delivery langsung by aplikasi kan juga ada mereka, tapi memang karena orang-orang juga suka jalan-jalan juga, jadi ya pasti aja ada Mas sampai malam kayak gitu ya. Tapi mereka juga melakukan digital juga kok Pak gitu. Iya, pastilah kalau digital ya. Iya. Maksudnya kan itu bagian dari memudahkan ya, orang kalau di mana-mana selalu mampir di sini, beli ini begitu kan. Jadi mendekatkan mereka begitu. Iya. Gitu. Cuman kan yang kita rasakan kalau Alfamart masuk desa, Indomaret masuk desa kan kasihan. Iya. Para penjual UMKM yang kemudian ada di desa kan begitu. Makanya di situ Pak, UMKM kita tuh harus survive itu. Itu dia. Jadi memang Alfa, Indomaret ataupun nanti 212 Maret kan juga ada kan tuh kan Pak. Walaupun ada nggak apa-apa, it's okay gitu. Tapi bagaimana kita untuk mensiasati bisa memenangkan persaingan dengan mereka, ya kita sendiri harus berbenah diri, satu, kedua meningkatkan kualitas kita, promosi kita, sampai kita bisa sebanding gitu. Maksudnya sama-sama sejajar gitu sama mereka. Jadi bukan teknik untuk meniadakan mereka, tapi kita yang survive dari diri kita sendiri gitu. Itu sih yang lebih bisa bertahan lama, panjang gitu. Jadi bukan dengan meniadakan, tapi dengan survive struggle sendiri gitu Pak. Atau kita bikin sendiri ya, Desamat gitu ya? Bisa juga, Iya. bener Pak. Dan tadi harus berbenah diri dari kecil sampai besar. Kan Alfa Indomaret kan juga awalnya kan nggak sampai besar dari awal kan gitu. Jadi memang bisnis itu ada pertumbuhannya Pak dari awal, terus nanti dia kayak bayi aja deh pokoknya Pak, bayi merangkak, terus berdiri jalan lari gitu. Jadi gitu fasenya gitu. Semua bertahap dan semua Benar. berproses. Proses itu yang paling penting justru di dalam bisnis gitu Pak. Masya Allah. Kak, kerasa ini kita ngobrol. Saya pengen lama-lama ini Bu. Saya 2 jam saya haladenin ini. Tapi kita dibatasi waktu. Iya Pak. Ada closing statement nggak terkait dengan strategi UMKM di Desa Bantarsari ini? Ya, jadi mungkin closing statement dari saya untuk UMKM Bantarsari ya, melihat potensi sama kemauan dari para warga Desa Bantarsari itu sebenarnya itu udah ada gitu, udah bisa banget potensial support gitu. Nah, sayangnya itu hanya perlu dipoles sedikit sih Pak, dipoles strateginya, produksinya, promosinya, sampai masuk ke pemasaran secara digital itu malah makin menambah mereka itu bisa struggle survive gitu. Jadi perlu polesan aja untuk dibimbing kayak gitu Pak. Gitu paling. Masya Allah, luar biasa sekali perbincangan yang sangat hangat dan luar biasa dengan pendekatan-pendekatan praktis. Saya kira ini yang dibutuhkan oleh kita semuanya. Bagaimana kemudian UMKM di Desa Bantarsari terutama
untuk kemudian bisa berkembang, maju dan bisa dirasakan manfaatnya untuk pribadinya, keluarganya, masyarakat sekitar dan tentunya untuk kita semuanya bangsa Indonesia. Mari kita berkarya, berbuat, berkontribusi untuk Indonesia tercinta, dari desa untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.